Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Mar dalam pelajaran fotografi kelas 10 semester 2 di SMA Islam Az-Zamir. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kamera foto. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja alat-alat untuk fotografi ketika kalian sudah memiliki kamera. Ada banyak perlengkapan fotografi, tapi untuk awalan setidaknya yang kalian harus miliki ada 5. Pertama adalah lensa. Ketika kamu membeli kamera, kita akan ditawarkan mau membeli bodi dengan lensa atau disebut dengan kit, atau hanya bodi saja. Kalau kamu membeli lensa sendiri, tentunya kamu harus perhitungkan apakah DSLR yang kamu miliki sesuai dengan lensa yang kamu beli. Jangan sampai kamu beli terpisah, begitu kamu pasangkan tidak cocok atau tidak bisa masuk. Di depan DSLR itu seperti pertemuan minggu lalu saya sudah sempat sampaikan tentang adanya mounting. Nah, itu dicek kecocokannya antara mounting DSLR kamu dengan lensa. Tidak mungkin kamu membeli casing handphone yang tidak sesuai dengan handphone kamu. Tidak cocok kamu mau pasangkan, ternyata tidak muat atau lubang kameranya berbeda. Begitu juga halnya dengan kamera DSLR kalian. Kecocokan di sini bukan hanya soal merek, tetapi juga tipenya. Karena belum tentu merek yang sama, tipe lensanya juga memakai tipe lensa yang sama. Kalau saya buka, ingat ya, tidak boleh. Kalian tidak disarankan untuk membuka lama-lama. Ini saya buka ya. Ini adalah mounting, yang silver ini kelihatan silver, ini mounting. Dan ini adalah pasangan mountingnya. Ini harus cocok dan bertemu dengan DSLR-nya. Ini saya pasangkan titik, harus ketemu dengan titik ya. Kita kencangkan, harus sejajar. Nah, seperti ini. Tipe lensa saya adalah tipe ini, lensa DX. Namun, kalian harus terpaksa coba cari teleconverter untuk menghubungkan antara lensa ini dengan bodi DSLR kamu. Tetapi, tidak semua DSLR memiliki converter untuk setiap lensa. Untung-untungan juga mencari dan mendapatkannya. Pelajari dulu baik-baik tipe kamera kamu apa, lensa yang dibutuhkan, lensa jenis apa. Setiap lensa memiliki ukuran, bukan besar kecilnya, tetapi adalah rentangan focal length atau jarak fokus sesuai dengan tipenya. Jadi focal length itu adalah jarak antara sensor dengan pangkal lensa, bukan jarak antara objek yang difoto dengan kamera. Jarak focal length menggunakan kode atau satuan milimeter. Nah, kalian perhatikan jarak-jarak ini. Ini saya akan putar. Nah, lihat ya. Ada titik putih. Lihat ada satuan angka. Nah, itulah milimeter, 100 milimeter. Kemudian 300, ini sampai 300 ya milimeter. Yang saya maksud tadi bukan berupa dari kamera ini kepada jarak objek untuk rentang 100 mm atau satuan milimeter tadi, tetapi dari pangkal lensa yang ada di dalam sini ya, kalau kita bongkar nih dalam lensa ini, dari pangkal lensa kepada sensor yang ada di dalam DSLR saya ini. Di sini lensa saya itu 55. 55 berarti pangkal lensa saya ini sampai kepada sensor itu adalah 55 mm. Nah, kalau saya putar, dia akan tambah panjang, bertambah jaraknya, lensanya bertambah, berarti jarak antara pangkal lensa dengan sensornya bertambah. Dan kalau saya putar lagi, semakin jauh, dia akan mentok sampai ke 300. Bukan dari kamera ini kepada objek yang dituju, bukan. Setiap pabrikan lensa atau produsen kamera memiliki tipe-tipe lensa yang mereka keluarkan. Ada yang zoom dan ada juga yang fix seperti ini. Kalau ini saya pabrikannya Nikon, jadi saya pakai Nikkor. Lensa fix adalah lensa yang hanya ada satu ukuran. Kalau saya punya ini sekarang lensa 35. Jadi hanya satu ukuran, yaitu 35 mm saja. Ada juga yang lensa fix 50 mm. Ada juga yang lensa fix 100 mm. Dan kelebihan lensa fix daripada lensa-lensa lainnya, dia itu jauh lebih tajam. Kalau kalian sudah mengerti detail foto, kalian bisa membedakannya. Lensa itu ada banyak.
Tetapi yang perlu kalian pahami sekarang ada 3. Jika kalian perhatikan pada gambar, di situ terlihat ketika lensanya semakin pendek, dia memiliki cakupan yang lebih luas atau lebih wide, sudutnya lebih lebar. Dia cukup luas untuk kalian memotret pemandangan atau disebut juga foto landscape ya, gedung-gedung, pemandangan alam, kalian memotret di pantai, itu memakai lensa wide, jadi terlihat luas kiri dan kanannya. Juga untuk foto berkelompok ya, misalnya barisan rombongan orang yang ramai berkumpul, atau ketika petugas upacara foto bersama, atau mungkin kalian foto buku tahunan di kelas. Tetapi memang kalau kalian memotret yang sifatnya profil atau perorangan, kalian harus memakai lensa yang setidaknya 50 mm karena kalian akan ketarik kiri dan kanan. Kekurangan daripada lensa wide untuk manusia adalah orang yang berada di kiri atau di kanan, kalau kita foto profil akan terjadi distorsi. Muka seseorang itu seperti ketarik, atau badan seseorang yang mungkin badannya sedikit berisi akan terlihat lebih lebar atau kelihatan sedikit lebih pendek. Yang berikutnya adalah lensa normal, biasanya berada di rentang, kita sebut rentangan ya. Rentangan jarak antara 35 sampai 100 mm. Itu disebut dengan lensa normal atau sapu jagat. Biasanya kalian bisa dapatkan pada saat kalian membeli kamera. Jadi ketika kalian membeli kamera, kalian bisa tanyakan, kit itu lensa berapa kitnya gitu. Lensa normal sangat bermanfaat ketika kalian mendokumentasikan sesuatu, atau kalian misalnya sedang meliput sebuah acara. Kalian bisa hanya dengan memutar lensa menambah jarak sehingga bisa memotret adegan yang jaraknya cukup jauh tanpa mengganggu acara. Lensa terakhir yang kalian perlu ketahui adalah lensa tele. Lensa tele itu biasanya jangkauannya berada di 100 mm ke atas. Semakin tele dia akan menyempit. Ini adalah lensa tele. Dia modelnya seperti ini. Tergantung pabrikan juga ya, tetapi prinsip dasarnya ada yang diputar, ada yang bisa ditarik seperti ini. Kalau kalian lihat, ini di sini ada tulisan angkanya, itulah jaraknya. 100-300 mm. Lensa tele kita butuhkan ketika kita harus memotret sesuatu yang sifatnya cukup jauh. Kalian memotret kapal, kalian perlu menzoom in supaya terlihat cukup jelas. Atau kalian memotret sunset misalnya, bisa juga kalian cuma fokus di area matahari dengan sedikit bagian pantai, itu bisa juga. Atau kalian harus memotret astronomi seperti misalnya bulan. Pengalaman saya sih dengan lensa yang saya pakai itu sekitar lensa 1000 mm, tetapi saya tidak pakai lensa, bukan lensa DSLR ya, saya pakai prosumer, kamera prosumer Olympus, tetapi saya memotret bulan itu dengan jarak di lensa itu 1000 mm. Ketika kita memotret olahraga, misalnya kalian melihat pertandingan sepak bola, tidak mungkin kan kamu berkeliling mengejar itu adegan sepak bola ada di mana. Mau nggak mau kamu harus memotret dari satu sisi kepada objek yang kamu tuju, karena kalian akan mengganggu jalannya pertandingan tentunya. Bisa juga lensa tele itu berfungsi untuk memotret acara-acara yang sifatnya resmi, misalnya pengibaran bendera, atau kamu lagi acara mungkin di kelurahan, lagi ada Pak Camat atau apa, kamu kan nggak mungkin mendekat ke Pak Camatnya untuk difoto. Kamu pasti berada di jarak tertentu yang diizinkan oleh penyelenggara untuk kamu memotret. Fotografer biasanya sudah diberikan izin. Setelah mendapatkan izin, mereka ditentukan spot mereka mengambil foto dari sebelah mana. Ya mungkin kalau selama ini kita memotret, kalian melihat masih ada teman-teman kalian yang mondar-mandir, tetapi sebenarnya pada prosesi yang semestinya itu tidak boleh, harus berada di satu titik. Lensa tele juga bermanfaat ketika kita memotret kehidupan di alam liar, alam bebas, misalnya burung atau beruang atau mungkin bangau atau angsa yang berada di danau. Kamu kan nggak mungkin mendekat, jadi kamu harus berada pada jarak tertentu yang tidak mengganggu burung itu atau binatang itu sehingga mereka lari atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada kalian. Misalnya bisa saja kalian memotret beruang, tiba-tiba beruangnya mengejar kamu karena merasa terganggu dengan keberadaan kamu yang terlalu dekat. Dibutuhkan lensa tele. Ada istilahnya juga super tele yang sangat jauh, dipakai untuk memotret kehidupan orang, selebriti-selebriti. Dia mungkin lagi mengupil atau sesuatu hal yang sifatnya memalukan lah istilahnya. Itu kadang sama paparazzi, disebut paparazzi ya, itu difoto jadi konsumsi publik.
Dan biasanya orang yang difoto dengan lensa-lensa seperti itu biasanya tidak nyadar. Focal length itu juga menentukan titik minimal fokusnya. Ini lensa tele untuk Canon ya. Ini ketika kamu motret dengan lensa ini, kamu nggak mungkin berada di ruangan sempit. Jadi kayak 3x3 meter, ini nggak berfungsi. Dia akan blur, semua fotonya blur. Tetapi ada minimal fokusnya. Kalian bisa pelajari lensa-lensa itu minimal fokusnya berapa. Kalau kalian beli lensa ada manual book, di situ kalian bisa lihat jarak minimal fokusnya berapa. Jadi jangan kalian memakai kamera tele di kamar kamu yang sempit. Itu tidak akan pernah fokus. Jadi jangan sampai kalian sudah memiliki lensa tele atau karena tidak tahu itu lensa karakteristiknya, kamu pentok dinding, kamu motret jendela di seberang dinding itu, ternyata itu masih blur dan kalian bilang, waduh ini lensanya jelek atau blur atau apa. Bukan karena lensanya yang jelek, tetapi karena karakteristik lensanya adalah lensa tele. Dan tentunya sebaliknya, karena lensa ini jaraknya terlalu kecil, terlalu pendek, 35 mm. Tetapi di ruangan sempit ini fokusnya bisa diandalkan karena memang sesuai dengan minimal fokusnya. Kalau yang tele tentunya tidak. Setelah lensa, tahap berikutnya adalah kalian harus memiliki memory card. Ini saya buka kompartemen memory cardnya. Dia sistemnya push lock dan push again to unlock ya. Itu ada indikator nyala, berarti memori sudah masuk. Nah, kalian buka, kalian lihat. Biasanya memakai memory card SD seperti ini. Kalian harus ingat, memori SD ini tidak boleh ke lock. Kalian bisa baca biasanya ada indikator lock atau unlock. Kalau ini posisi ke lock, kalian tidak bisa memotret karena memorinya dianggap diprotek. Kalian harus kembalikan ke normal, kebuka. Kalau kalian DSLR-nya bisa video, kalian harus mencari memory card yang sesuai, yang kompatibel. Pertama, memory card SD tentunya kalian beli baru atau kalian tidak memakai yang bekas. Karena takutnya akan membuat kebiasaan kepada kalian untuk menggonta-ganti memory card. Itu suatu habit yang tidak baik. Kalian harus jaga memori itu hanya satu untuk kamera itu. Tidak berganti-ganti. Kalian punya satu prosumer, kalian punya satu DSLR, kamu gonta-ganti memory cardnya prosumer, kamu masukin ke DSLR. Nanti itu bisa merusak baik memorinya, baik juga kompartemen memori di dalam DSLR kamu. Takutnya kalian terbiasa menggonta-ganti seperti itu, kalian ceroboh. Ada data dari kamera yang sebelumnya kamu butuhkan, kamu pindah ke kamera ini. Dia akan mungkin berpengaruh merusak data dari yang sebelumnya atau seperti apa. Dan kamu akan kehilangan data yang justru penting kamu miliki. Nah, lebih baik kamu harus memiliki satu memory card per kamera. Dan ingat satu hal lagi, kalau kalian membutuhkan memory card yang kompatibel untuk video, cari memory card yang ada tulisan 10 atau ada dilingkari 10. Itu artinya ketika kalian merekam video itu tidak akan patah-patah atau nge-lag istilahnya.